Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi logaritma. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa melengkapi pembelajaran online atau pembelajaran dari rumah. Pertama, pengertian logaritma. Ini definisi dari logaritma. P log A sama dengan M, artinya A itu sama dengan P pangkat M. Nah, ini untuk keterangannya ya. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian logaritma dengan basis 10. Nah, kalau basisnya 10 seperti ini, 10 log A sama dengan M, cukup ditulis log A sama dengan M. Jadi untuk basis 10 biasanya tidak ditulis di sini ya. Contoh 10 log 3 ini cukup ditulis log 3. 10 log 5 cukup dituliskan log 5. Oke, selanjutnya sifat-sifat logaritma. Yang pertama ini ada perkalian, maka di sininya penjumlahan, tentunya dengan basis yang sama ya. Nomor 2 ini mengenai pembagian. Kemudian nomor 3 ada perpangkatan, P log A pangkat N, ini N-nya jadi ke depan dikalikan dengan P log A ya. Nah, ini untuk akar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X. Nah, jadi di logaritma ini konsepnya kebalikan dengan eksponen atau perpangkatan ya. Sehingga untuk memperdalam logaritma Anda harus mengingat lagi materi mengenai eksponen. Nah, 2 log X sama dengan 3 itu artinya kan bisa kita tulis X sama dengan 2 pangkat 3, sehingga hasilnya X sama dengan 8 ya. Oke, dilanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, ini masih satu tipe dengan yang tadi. 4 log 64 sama dengan X. Jadi 4 pangkat X sama dengan 64 ya. Nanti ini dicari karena angkanya sudah sama, ini 44, sehingga X-nya sama dengan 4. Jadi persis ini harus kita mengingat lagi mengenai eksponen ya. Karena itu merupakan prasyarat untuk mempelajari logaritma. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. 2 log 8 tambah 3 log 9. Jawab 2 log 8 tambah 3 log 9. Nah, di sini 2 pangkat 3. Jadi angka 8 yang ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian 9 di sini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Sehingga ke bawah seperti ini. Karena 2 log 2 itu hasilnya 1, jadi jawabannya tinggal 3. Termasuk ini 3 log 3 itu kan 1, sehingga jawabannya tinggal 2. Jadi tinggal dijumlahkan 3 dengan 2. Oke, dilanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada nilai dari 2 log 8 kali 16. Nah, ini kita harus ingat sifat mengenai perkalian ya. Nah, kalau perkalian berarti sama dengan penjumlahan. Nah, di sini sifat yang tadi. Sehingga penyelesaian untuk soal ini, nah ini sama dengan 2 log 8 tambah 2 log 16 ya. Jadi penjumlahan. Oke, selanjutnya tinggal diuraikan. Kemudian contoh soal berikutnya. Nah, ini nilai dari
3 log 81 dibagi 27. Nah, kita harus ingat juga sifat pembagian. Kalau pembagian itu sama dengan pengurangan ya, untuk di logaritma di sifat-sifatnya. Sehingga kita bisa tuliskan 3 log 81 dikurangi 3 log 27. Nah, seperti ini ya konsepnya. Oke, bisa dilanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini ada 8 pangkat 4. Nah, kita harus ingat sifat P log A pangkat N. Jadi N-nya ke depan ya, perkalian dengan P log A. Sehingga untuk contoh soal nomor 6 ini bisa kita jawab jadi 2 log 8 pangkat 4. Nah, ini 4-nya ini ke depan ya, menjadi perkalian 4 kali 2 log 2 pangkat 3, 2 log 2 pangkat 3 hasilnya kan 3 ya, tinggal dikalikan 4 kali 3. Oke, selanjutnya contoh soal 7 ya. Nah, ini ada akar 8 pangkat 4. Nah, akar 8 pangkat 4 itu ini sama dengan 8 pangkat 4/2 ya. Sehingga di konsep ini bisa kita terapkan sifat yang perpangkatan. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, itu contoh soal 7 ya. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, ini log 100 sama dengan X. Jadi X-nya, nah ini jawabannya 10 pangkat X sama dengan 100 ya. Nah, ini diubah 100 ini ke perpangkatan menjadi 10 pangkat 2, sehingga angka dasarnya ini sudah sama. Ini 10 pangkat X, ini 10 pangkat 2, sehingga X nya berarti sama dengan 2. Oke, itu tadi ada 8 contoh soal yang bisa dipelajari, bisa dilihat ya. Nah, coba kita bahas. Ini ada soal 1. Nah, ini misalkan seperti ini. Log 3 sama dengan 0,477 dan log 2 sama dengan 0,301 ya. Bagaimana ini caranya? Tentukan nilai log 18. Nah, kita harus misalkan seperti ini PG. Nah, yang mana ini jawabannya? Coba kita lihat. Nah, ini rumusannya ya. Jadi 18 ini kita arahkan ke perkalian berapa dengan berapa ya, tapi nanti harus nyambung dengan angka 3 dan 2. Seperti ini, 9 kali 2 ini kan hasilnya 18. Nah, tapi kita cari angka nanti yang berhubungan dengan 3 dan 2. Seperti ini, 9 dan 2 ya. 2-nya ini sudah ada, nanti 9-nya ada hubungannya dengan angka 3, sehingga bisa kita tulis log 9 tambah log 3. Ingat ya, karena ini perkalian maka kesini pembagian, seperti itu. Nah, log 9 tinggal kita buatkan seperti ini, log 3 pangkat 2 log 2 ya, sehingga angka 2-nya ini ke depan. Log 3 kita bisa lihat di sini. Log 3 berapa? 0,477. Nah, kalau log 2 ini sudah ada ya, sehingga yang depan kalikan 2 seperti itu. Nah, ini hasilnya. Oke, berarti jawabannya yang mana? Oke, jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjutkan di soal 2. Nah, di soal 2 sama dengan soal yang pertama ya. Nah, ini yang ditanyakan, oh ini nilai log 5 tambah log 8 tambah log 25. Nah, mana ini jawabannya? Coba lihat rumusannya. Oke, nah jadi kita harus pandai mengubah bilangan ke aliasnya ya, atau persamaan-persamaannya. Seperti 8 ini kan 2 pangkat 3 sama 25 sama dengan 5 pangkat 2 ya. Nah, kita harus
arahkan ke sana, karena di rumusan ini yang tersedia kan log 2 dengan log 5, maka kita arahkan ke 2 dengan 5 ya. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan sifat-sifat seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini kan tinggal dimasukkan log 2 nya berapa, log 5 nya berapa ya, seperti itu, sehingga hasilnya 3,0. Oke, yang mana ini jawabannya? Oke, yang B ya. Oke. Lanjutkan ke soal 3. Nah, di soal 3 hampir persis ya. Tuh. Nah, coba kita lihat rumusannya. Log 4,72 sama dengan 0,674. Nah, seperti ini ya. Dikalikan 1000. Kenapa dikalikan 1000 yang ini ya? Karena ini sama dengan 0,674. Jadi kan 3 angka di belakang. Oke. Nah, ini Anda bisa pelajari ya. Bisa dilihat. Sehingga jawabannya yang C ya. Soal 4 kita bisa lihat masih sama ya, tekniknya dengan nomor soal 1 dan 2 tadi. Oke. Nah, coba kita lihat rumusannya. Nah, ini 135 itu perkalian berapa dengan berapa. Tapi kita harus ingat mengalihkannya dengan angka-angka nanti yang ada hubungannya dengan yang ada di rumusan ini ya. Seperti ini 27 kan nanti bisa nyambung dengan 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal diingat kalau di sini perkalian berarti ke bawahnya penjumlahan. Iya. Oke, sehingga jawabannya bisa Anda lihat. Oke, yang D ya. Masih ada soal 5. Nah, oh ini ya. Log 3 sama dengan A dan log 2 sama dengan B. Maka log 18. Oke. Kita lihat rumusannya di sini. Nah, ini sama perkalian. Jadi mengarahkan ke 18 ini kita pecah ke bentuk perkalian, tapi angkanya nanti harus nyambung dengan yang ada di definisi log 3 dan log 2 ya. Nah, untuk selanjutnya seperti ini. Log 3 di sini A tinggal dimasukkan saja ya kalau sudah seperti ini. Log 2 sama dengan B. Oke. Sehingga jawabannya oke, yang B. Soal 6. Kita lihat variasi soalnya. Oke, kita lihat rumusannya ya. Seperti itu. Nah, ini jadi diubah ke perpangkatan. Oke. Anda bisa pahami ya perlahan-lahan mengenai logaritma ini. Oke, jawabannya yang itu ya. Tonton terus videonya supaya bisa menambah pengetahuan mengenai logaritma. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan logaritma. Oke, itu saja pembelajaran online dari Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu kita dalam belajar di rumah ya, walaupun dalam pandemi seperti ini. Alhamdulillah kita untuk pembelajaran tidak berhenti ya, walaupun dilakukan dari rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.